Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengimplementasian Artificial Intelligence with Netika, diagnosa penyakit DBD, demam berdarah. Kelompok kami terdiri dari Dul Awan, Salma Dewi Nur Faridah, Anggi Putri Meriani, Diansyah. Pengimplementasian ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada Bayesian Learning, yang kedua ada Tools, yang ketiga ada Case Study, yang keempat ada Implementation, yang kelima ada Application Demo. Yang pertama ada Bayesian Learning. Belief Network. Bayesian Network berasal dari teorema Bayes, sebuah pendekatan untuk sebuah ketidakpastian yang diukur dengan probabilitas. Teorema ini dikemukakan oleh Thomas Bayes, sedangkan untuk network Bayes oleh UDL Fair pada tahun 1985. Bayesian Network merupakan salah satu metode data mining yang dapat menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel dalam sebuah sistem. Bayesian Network dibangun dengan menggunakan pendekatan statistik yang dikenal dengan teorema Bayes, yaitu conditional probability, peluang bersyarat. Conditional probability dinotasikan dengan artinya peluang suatu keadaan. Jika diketahui keadaan B telah terjadi, teorema ini digunakan untuk menghitung peluang suatu set data untuk masuk ke dalam suatu kelas tertentu berdasarkan inferensi data yang sudah ada. Aspek pendekatan Bayesian Network terdiri dari 3. Yang pertama, sifat sering subjektif dari informasi masuk input. Yang kedua, ketergantungan pada pengkondisian Bayes sebagai dasar untuk memperbarui informasi. Yang ketiga, perbedaan antara kasual dan mode bukti penalaran. Properti dan komponen Bayesian Network. Properti terdiri dari 3. Yang pertama, kumpulan data yang tidak lengkap dapat ditangani. Yang kedua, dapat memodelkan hubungan antar kasual antar variabel. Yang ketiga, hubungan antar variabel dapat memungkinkan untuk belajar. Komponen terdiri dari 2. Yang pertama, struktur graf Bayesian Network. Yang kedua, himpunan parameter. Baik, untuk bagian 2 yaitu mengenai tools. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu Netica. Baik, berikut untuk penjelasannya. Netica adalah bagian dari toolkit jaringan Bayesian yang lengkap dan kuat. Digunakan untuk membangun jaringan kepercayaan Bayesian dan diagram pengaruh. Untuk melakukan inferensi probabilistik, mempelajari net dari data, memodifikasi net, dan menyimpan serta memulihkan net. Program lengkap yang digunakan untuk membangun dan menggunakan jaringan Bayesian Network. Netica bekerja dengan jaringan kepercayaan dan diagram pengaruh user interface yang dapat menggambarkan jaringan, dan hubungan antara variabel dapat dimasukkan sebagai probabilitas individu dalam bentuk kesamaan ataupun dipelajari dari file data. Setelah jaringan dibuat, pengetahuan yang dikandung dapat ditransfer ke jaringan lain, memotong dan menempel, atau disimpan dalam bentuk moduler dengan membuat perpustakaan simpul dengan tautan yang terputus. Untuk kasus yang pengetahuan terbatas, Netica akan menemukan nilai atau probabilitas yang sesuai untuk semua variabel yang tidak diketahui dengan menggunakan diagram pengaruh untuk menemukan keputusan optimal yang memaksimalkan nilai yang diharapkan dari variabel tertentu. Oke, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu case studies. Itu adalah studi kasus yang mana dalam
membuat sebuah studi deskripsikan kasusnya terlebih dahulu. Di sini kami ini ada studi kasus tentang lingkungan, warga dan lingkungan, bergejala suhu tinggi, tidak masuk juga DBD. Kalau orang yang memiliki gejala perencanaan dan bersuhu tinggi itu penyakit tipes. Orang yang memiliki semua gejala berarti mengalami penyakit DBD. Menjelaskan bagaimana probabilitas pada penyakit polisistem. Jadi nanti ini kita dibuat sebuah lingkaran dan garis arah yang nanti untuk mendeskripsikan sebab akibat, yang mana studi kasus ini nanti dimasukkan kepada aplikasi Netica ya, itu nanti berfokus untuk mendiagnosa. Jadi seperti halnya kita mendiagnosa suatu masalah. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu implementasi dari studi kasus yang sudah saya jelaskan, yang mana setiap studi kasus itu mempunyai sebuah batasan-batasan. Contohnya lingkungan, kondisi badan, nyeri sendi, yang mana tiap batasan tersebut mempunyai suatu nilai, yang mana di sini digambarkan dengan suatu kotak dan arah, yang mana mempunyai keterkaitan yang mempunyai nilai probabilitas. Di sini batuk pilek, gangguan saluran pencernaan, kemudian suhu badan, yang mana ini nanti untuk mendiagnosa penyakit, yaitu apakah DBD ataupun tipes. Masuk ke pembahasan 5, yaitu application demo, mendemokan implementasi diagnosa DBD oleh Salma Dewi Nurfarida. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana implementasi pada studi kasus penderita penyakit DBD, yang dimana penerapan itu akan diimplementasikan pada aplikasi Netica. Langsung saja saya buka aplikasi Neticanya. Di sini terdapat 8 node, yang dimana 8 node ini sesuai informasinya dengan informasi pada kesehatan, dimana lingkungan dan kondisi badan itu dapat mempengaruhi ke tubuh seseorang sehingga menimbulkan suatu penyakit DBD maupun tipes. Baik, di sini terdapat 8 node, di mana 2 node ini merupakan node lingkungan yang terdiri dari state bersih dan kotor, juga ada node kondisi badan dengan state fit dan lemas. Di dalam node lingkungan ini terdapat tabel, yang dimana tabel pada state bersih diberi nilai 14.233 dan untuk nilai kotornya yaitu 85.767. Nah, untuk nilai bersih nilainya lebih kecil dibandingkan nilai pada kotor. Karena apa? Karena di sini kita sedang memfokuskan ke suatu penyakit di mana lingkungan itu sangat mempengaruhi. Di mana jika lingkungan itu kotor, kumuh, maka menimbulkan suatu penyakit. Berbeda dengan misalnya lingkungannya bersih, asri, maka tidak akan menimbulkan suatu penyakit. Oleh karena itu, pada nilai probabilitas pada nilai bersih dan kotor itu nilai bersih lebih kecil dibandingkan nilai kotor. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada node kondisi badan, di mana kondisi badan ini terdapat state fit dan state lemas. Untuk nilai probabilitas nilai fit yaitu 34 dan nilai lemas yaitu 66. Kenapa? Jika misalnya nilai fitnya lebih besar dibandingkan nilai lemas, otomatis kondisi badan tidak akan terjangkit atau terserang suatu penyakit. Nah, oleh karena itu, karena di sini kita memfokuskan kepada suatu penyakit, jadi badan kita untuk nilai lemas itu lebih besar dibandingkan nilai fit. Jadi kami memberi nilai pada fit itu 34 dan untuk nilai lemas itu 66. Oke, selanjutnya di sini ada 4 node, yang dimana 4 node ini adalah suatu gejala awal mulanya pada penyakit DBD maupun tipes. Nah, untuk faktor pertama yaitu batuk pilek dan flu, yang dimana batuk pilek dan flu ini terpengaruh dari suatu lingkungan kotor menimbulkan gejala batuk pilek dan flu. Oke. Untuk batuk pilek dan flu ini terdiri dari state ya dan tidak. Untuk tabelnya
kami memberi nilai seperti berikut yang ada di layar ini. Untuk lingkungan bersih, kondisi badan fit, kami memberi nilai probabilitasnya itu 13. Untuk lingkungan bersih, kondisi badan lemas itu 47. Nah, untuk lingkungan kotor, kondisi badan fit itu 38. Nah, untuk lingkungan kotor dan kondisi badan lemas itu kita beri 85. Nah, kenapa yang ini beri nilai angka seperti ini? Kenapa jika lingkungannya bersih, kondisi badannya fit, otomatis tidak akan munculnya suatu penyakit atau misalnya muncul suatu gejala yang mengacu kepada penyakit itu gitu. Nah, terus yang kedua itu kenapa diberi nilai 47? Karena meskipun lingkungan bersih tapi kondisi badannya kita tidak fit, otomatis penyakit akan datang meskipun lingkungannya bersih tapi kondisi kitanya tidak fit gitu, atau lemas. Nah, untuk yang di sini yang ketiga, lingkungannya kotor, kondisi badannya fit, tapi diberi nilai 38. Kenapa? Dibandingkan yang di atas ini lebih besar. Karena meskipun lingkungan kotor, tapi kondisi badannya kita fit, itu tidak akan terjadinya muncul suatu gejala yang mengacu pada penyakit. Gitu. Meskipun lingkungannya kotor, kumuh, tapi imun yang ada di tubuh kita ini fit gitu, kuat gitu, kuat akan suatu penyakit gitu. Nah, dibandingkan yang ini lingkungannya kotor, kondisi badannya lemas, otomatis itu bakal mengundang cepat pada suatu penyakit. Lingkungannya kotor, kemudian kondisi badannya kita kurang fit, otomatis penyakit cepat datang ke tubuh kita, menyerang secara cepat. Gitu, maka kita beri nilai 85. Oke. Nah, selain batuk pilek dan flu, kemudian ada gangguan saluran pencernaan. Nah, pada gangguan saluran pencernaan ini terdapat state ya dan tidak. Di mana gangguan saluran pencernaan ini bisa disebut juga istilahnya diare lah gitu. Oke. Nah, di dalam tabel ini terdapat lingkungan kondisi badan. Nah, di mana jika lingkungannya bersih, kondisi badannya fit, maka diberi nilai 4. Untuk lingkungan bersih dan kondisi badan lemas itu diberi nilai 20. Nah, untuk lingkungan kotor dan juga kondisi badannya fit itu 46. Untuk lingkungan kotor, kondisi badan lemas itu 78. Seperti itu. Hampir sama kayak batuk pilek dan flu. Misalnya lingkungannya bersih, kondisinya badan fit, ya nggak akan terjadi suatu penyakit. Berbeda dengan lingkungannya kotor, kondisi badannya lemas, itu akan cepatnya datang suatu penyakit. Nah, selain faktor pendukung seperti batuk pilek dan flu, gejala yang awalnya gitu, terus gangguan saluran pencernaan, ada faktor pendukung lainnya yang mengacu pada suatu penyakit yang beda dan tipes, yaitu suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya tinggi, terus mengalami batuk pilek dan gangguan saluran pencernaan, maka terjadilah penyakit tipes. Nah, untuk non suhu tubuh ini terdiri dari 2 state, yaitu ada state tinggi dan state rendah. Dimana untuk tabel isi nilai probabilitasnya itu pada tinggi 55.633 dan rendah 44.367. Kenapa? Nilai pada state tinggi lebih tinggi dibandingkan nilai state rendah? Karena di sini sedang mengacu pada suatu penyakit. Jadi, nilai tinggi lebih besar dibandingkan nilai pada rendah. Nah, kemudian selain faktor pendukung lainnya yaitu suhu tubuh yang tinggi, ada juga untuk faktor yang mendukung akan suatu penyakit DBD, yaitu pada node nyeri sendi. Nah, di node nyeri sendi ini terdiri dari state ya dan tidak. Dimana pada state untuk node sendi ini pada state ya itu diberi 70 dan state tidak 30. Seperti biasa lebih besar ya untuk yang state ya, karena kan sedang mengacu pada suatu penyakit. Jadi jika ia mengalami gejala pada nyeri sendi, maka ia akan terjangkit juga DBD gitu. Ya, ini faktor tambahannya lah gitu. Tapi yang faktor utama untuk suatu penyakit DBD itu adanya batuk pilek, suhu tubuh gitu. Nah, kalau tipes itu faktor pendukung paling utamanya itu suhu tubuh dan juga gangguan saluran pencernaan. Ini yang urutan ketiganya lah gitu intinya. Nah, untuk pada DBD, pada node DBD ini terdiri dari state ya dan tidak. Nah, untuk
nilai pada tabelnya seperti ini, dimana jika ia mengalami batuk pilek dan flu, terus suhu tubuhnya tinggi dan gangguan saluran pencernaan, juga nyeri sendi, adanya nyeri sendi, maka diberi 75. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, sebaliknya jika dia tidak mengalami batuk pilek dan flu, kemudian suhu tubuhnya rendah, gangguan saluran pencernaannya tidak, nyeri sendinya tidak mengalami nyeri sendi lah gitu. Otomatis ya itu bukan sakit dong, itu kan sehat berarti gitu. Kalau misalnya nggak sakit, ya udah kita pada bagian ini diberi nilai 4. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian tipes. Nah, untuk tipes ini terdiri dari state ya dan juga tidak. Oke, di sini terdapat state batuk pilek dan flu, bukan state sih, non batuk pilek dan flu, state iya, suhu tubuh tinggi, terus mengalami diare, maka diberi nilai 94. Karena pada dasarnya tipes itu lebih terpengaruhi oleh yang mana gejala itu gejala gangguan saluran pencernaan. Nah, jadi tipes itu lebih ke gejalanya, yaitu ada gangguan saluran pencernaan, terus suhu tubuh yang tinggi, dan batuk pilek dan flu. Yang lebih utamanya suhu tubuh sama diare gitu. Jadi kita beri nilai 94. Nah, berbeda dengan yang ini, misalnya tidak mengalami batuk pilek, terus suhu tubuhnya rendah, tapi gangguan saluran pencernaannya tidak, otomatis diberi nilai 3 seperti itu. Terus yang di sini nih ada batuk pilek dan flu, iya, suhu tubuhnya rendah, gangguan salurannya tidak mengalami, otomatis nilainya rendah. Kenapa? Yang faktor utama pada suatu penyakit yaitu suhu tubuh dan gangguan saluran pencernaan. Jadi jika misalnya hanya penyakit batuk pilek dan flu saja, itu belum mengacu kepada suatu penyakit tipes seperti itu. Itu hanya sekedar sakit batuk pilek dan flu saja. Jadi diberi nilai 14 seperti itu. Nah, tadi sempat terlewat ya di tabel DBD. Nah, di tabel DBD ini nih. Nah, ia mengalami batuk pilek, juga suhu tubuhnya tinggi, tapi gangguan saluran pencernaannya tidak, nyeri sendinya iya. Nah, itu diberi nilai 87. Kenapa yang memiliki semua gejala tapi nilainya 75, sedangkan yang gangguan saluran pencernaannya tidak, diberi nilai lebih tinggi dari yang awal gitu. Nah, karena kan di sini DBD ya tidak terlalu memfokuskan, tidak terlalu terpengaruhi oleh suatu gejala pada diare. Karena apa? Diare hanya mengacu pada penyakit tipes seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Baik. Nah, ini misalnya lingkungannya kotor. Bentar, lingkungannya kotor. Nah, terus tubuh kita lemas, otomatis tuh pada batuk pilek, iya. Suhu tubuh tinggi, iya. Juga pada diare, iya. Nyeri sendi juga, iya. Tuh. Coba kalau misalnya gangguan saluran pencernaannya tidak, otomatis yang lebih tinggi itu DBD. Sedangkan tipes tidak, yang bagian state iya-nya. Karena apa? Gangguan saluran pencernaan hanya fokus kepada tipes saja. Gitu. Tidak, DBD ini hanya sekedar Jadi DBD itu tidak fokus, bukan tidak fokus, tidak terlalu dipengaruhi oleh si gangguan saluran pencernaan. Hanya saja gangguan saluran pencernaan ini bisa mempengaruhinya sangat besar itu pada tipes gitu, tipes saja. Misalnya untuk tipes mengalami DBD lebih kecil ya tuh dibandingkan tipes. Nah, suhu tubuhnya tinggi. Nah, terus ada nyeri sendi tidak? Tuh, berarti hanya tipes saja yang ininya. Berarti dia mengalami tipes gitu. Oh, itu seperti itu. Misal tidak bisa seseorang itu sehat ya, lingkungannya bersih, terus kondisi badannya fit. Nah, suhu tubuhnya rendah, terus dia tidak mengalami diare, terus nyeri sendi juga tidak, otomatis dia tidak mengalami DBD maupun tipes. Terus misal lingkungannya kotor, kondisinya lemas, terus suhu tubuhnya tinggi, terus dia mengalami batuk dan flu,
terus jadi sendi, tapi dia tidak tidak mengalami diare, otomatis dia berarti dia sakit DBD. Sedangkan misalnya tidak nyeri sendi tapi dia diare, otomatis dia mengalami tipes gitu, bukan mengalami DBD gitu, seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.